Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak generasi spektakuler, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Eni dalam pembelajaran online tema 6 panas dan perpindahannya. Dalam pembelajaran kali ini, kita masuk pada tema 6, subtema 1 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran IPA, kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Sedangkan pada bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Sebelumnya, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwasanya terdapat sendok yang dimasukkan pada gelas yang berisi air panas. Nah, coba kalian rasakan bagaimana jika kalian memegang sendok seperti gambar tersebut. Nah, pasti kita akan merasakan panas. Mengapa kita merasakan panas? Karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Terjadi perpindahan panas yang semula berada di gelas berpindah kepada ganggang sendok tersebut. Sehingga ketika kita memegang sendok tersebut akan terasa panas. Nah, dari situ kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu sumber energi panas. Nah, sumber energi panas itu berasal dari mana saja? Nah, yang pertama, sumber energi panas berasal dari matahari yang merupakan sumber energi panas yang paling utama. Matahari memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kehidupan sehari-hari kita. Energi panas yang diberikan dapat membantu fotosintesis, menjemur pakaian, mengeringkan padi, mengeringkan atau menjemur ikan, dan lain sebagainya. Nah, sumber energi panas yang selanjutnya yaitu listrik. Contoh dari sumber energi panas yang dihasilkan dari listrik yaitu setrika, rice cooker, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber energi selanjutnya yaitu api. Sumber energi panas yang berasal dari api, contohnya api unggun, kompor, dan lain sebagainya. Lalu ada pula gesekan dua benda. Contohnya, sumber energi panas yang dihasilkan dari menggosokkan kedua tangan. Ketika kita menggosokkan kedua tangan, maka kita akan merasakan panas yang dihasilkan dari gosokan kedua tangan tersebut. Nah, selanjutnya, panas atau kalor juga dapat berpengaruh terhadap benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Sebaliknya, jika kalor keluar dari benda atau dilepaskan ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda. Ingat ya, wujud benda ada 3. Ada padat, cair, dan gas. Nah, selain itu, kita juga mengetahui bahwa suhu dapat diukur dengan alat ukur, yaitu termometer. Termometer menggunakan prinsip berdasarkan pengaruh suhu terhadap perubahan volume zat. Volume zat cair memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Nah, selanjutnya terdapat pula perpindahan kalor. Seperti yang kita ketahui di contoh pada awal tadi, ketika sendok dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas, maka panas tersebut akan berpindah ke sendok. Itulah adalah contoh dari perpindahan
kalor. Contoh lainnya untuk perpindahan kalor yaitu ketika pemasangan rel kereta api yang bercelah untuk mencegah melengkung atau terjadinya pemuaian. Nah, selanjutnya ada juga ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban tersebut menyusut. Selanjutnya, kita masuk pada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai fakta. Struktur dari teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Lalu, bagaimana cara kita memahami teks eksplanasi? Yang pertama, menemukan kata-kata kunci. Kita harus menemukan kata kunci terlebih dahulu agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks menggunakan kata tanya, yaitu apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita langsung ke contoh ya. Perhatikan contoh berikut. Dari teks tersebut dapat kita tentukan bahwa paragraf pertama merupakan pernyataan umum, paragraf kedua deretan penjelas, dan paragraf ketiga kesimpulan. Nah, selain itu dari teks tersebut kita juga bisa memahaminya menggunakan kata kunci dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dari teks tersebut kata kuncinya adalah suhu dan panas. Yang kedua, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, mengapa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas? Apa perbedaan suhu dan panas? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawabannya terdapat pada teks yang tertera. Selanjutnya, yaitu membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. Yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejakan yang sesuai dengan pedoman umum ejakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita juga bisa menjelaskan isi dari teks eksplanasi menggunakan peta konsep untuk memudahkan kita dalam mengetahui atau memahami teks eksplanasi tersebut. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan: tentukan terlebih dahulu ide pokok dari teks yang disajikan. Lalu, catat kembali penjelasan dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Setelah itu, barulah kita dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Nah, itulah pembahasan kita dalam tema 6, subtema 1, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Billahi fissabil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.